Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai multikulturalisme yang terdapat pada bab 5 pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bagi siswa kelas 12. Multikulturalisme merupakan salah satu topik yang sangat penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena pada tema ini atau materi ini, siswa diharapkan mampu memiliki kesadaran untuk mengerti multikultural dan juga menghargai dan menerima adanya multikultural tersebut. Selain itu, siswa pun diharapkan mampu memiliki kesadaran akan adanya multikulturalisme lewat sikap dan perilaku mereka sebagai remaja Kristen. Dan siswa-siswi pun mampu untuk mendapatkan wawasan ataupun pengetahuan serta pencerahan berkaitan dengan apa dan bagaimana multikulturalisme tersebut. Kita dapat mengamati di sekeliling lingkungan tempat kita berada, terdapat masyarakat yang sangat beragam. Ada berbagai suku, kebudayaan, kebangsaan, agama, kelas sosial, maupun gaya hidup. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai multikulturalisme, terlebih dahulu kita akan memahami mengenai pengertian ataupun pemahaman konsep tentang multikulturalisme. Multikulturalisme adalah tuntutan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaannya sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk mulia ciptaan Tuhan. Multikultural secara substansi sebenarnya tidaklah terlalu asing bagi bangsa dan negara Indonesia. Mengikat berbagai perbedaan yang ada tersebut dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan meskipun Indonesia merupakan negara multikultural, tetapi tidak terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan Indonesia, merupakan sebuah negara kesatuan dari banyak unsur. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan meskipun Indonesia merupakan negara multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan Indonesia, merupakan sebuah negara kesatuan dari banyak unsur. Kepelbagaian suku, bangsa, budaya, geografis, adat istiadat, kebiasaan, pandangan hidup maupun agama dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Berbagai konflik dan pertentangan yang sering diikuti dengan kekerasan yang dipicu oleh berbagai perbedaan suku, budaya, adat istiadat, agama masih terjadi di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, memperjuangkan terwujudnya pluralisme dan multikulturalisme hendaknya tidak terpisahkan dari prinsip keadilan dan pemerataan sosial serta penindakan hukum bagi semua orang tanpa terkecuali. Apa kata Alkitab mengenai multikulturalisme? Alkitab tidak berbicara secara khusus mengenai multikulturalisme, namun dalam kaitannya ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentang kasih. Yang kedua, kebaikan. Yang ketiga, kesetaraan. Dan yang keempat adalah keselamatan. Dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia 3 ayat 28, tertulis, semua manusia yang berasal dari berbagai suku bangsa serta kelas sosial dipersatukan di dalam Kristus. Artinya, kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Sedangkan pada kitab Kolose 3 ayat 11 lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu.
Menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia yang tidak lagi melihat sesamanya dari perbedaan latar belakang suku, bangsa, budaya, kelas sosial, pandangan hidup, kebiasaan, dan lain sebagainya. Fokus utama dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah bagaimana Allah mempersiapkan Israel sebagai bangsa yang akan mewujudkan ibadah dan ketaatannya pada Allah. Jadi yang ditolak dari bangsa-bangsa lain adalah ibadah mereka yang tidak ditujukan pada Allah. Jika orang-orang Israel bergaul dengan bangsa-bangsa itu dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai pengaruh dari budaya dan ibadah mereka, maka akibatnya bangsa itu akan melupakan Allah dan tidak lagi beribadah kepadanya. Oleh karena itu, pergaulan dengan suku bangsa, budaya, dan agama lain yang beragam tidak berarti kamu harus melebur ke dalamnya tanpa balas. Yesus sendiri mengemukakan sebuah cerita mengenai orang Samaria yang baik hati. Dan bagaimana cerita tersebut mewakili pandangan Yesus mengenai kasih kepada sesama. Semua orang tanpa terkecuali terpanggil untuk mewujudkan solidaritas dan kasih bagi sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang yang ada. Di era modern sekarang ini, masyarakat dunia memiliki kesadaran yang jauh lebih baik, bahkan pemenuhan hak setiap orang untuk diterima dan dihargai. Hak untuk memperoleh keadilan, demokrasi, dan HAM telah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh negara terhadap warganya maupun warga negara termasuk warga gereja kepada sesamanya. Ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultural. Sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Yang kedua, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Yang ketiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu maupun kelompok serta budaya. Yang keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam segala perbedaan. Dan yang kelima, ada unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam segala perbedaan. Sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu adalah sebagai berikut. Yang pertama, primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan, menganggap suku bangsanya yang paling unggul, yang paling maju, dan yang paling baik. Yang kedua, etnosentrisme, yaitu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lainnya. Yang ketiga, diskriminatif, yaitu sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, stereotip, yaitu konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Demikianlah materi kita mengenai multikulturalisme.
Dan sebagai remaja-remaja Kristen yang ada di seluruh Indonesia, mari kita tetap menjaga keragaman yang telah diciptakan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik, dengan melakukan hal-hal yang positif, tanpa ada sikap-sikap yang dapat menghambat atau menghancurkan multikulturalisme yang ada di sekitar kita. Kiranya kasih karunia dari Tuhan menyertai kita semua untuk menjadi terang bagi orang lain. Shalom dan terima kasih.